Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 106. Saat ini, di dalam sebuah villa di perkebunan, Darwo sedang berbicara dengan seorang pria muda yang berpakaian mewah. Di belakang pria itu, ada dua pengawal perempuan yang mengenakan pakaian zirah. Pengawal tersebut membawa pedang di pinggang mereka dan berdiri tegap dengan raut wajah yang sangat tidak bersahabat. Darwo, apakah pil emas hitam yang kamu sebutkan benar-benar sehebat itu? Tanya pria muda itu sambil memegang segelas kopi. Tuan Michael, ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya bisa menjamin kebenarannya, Darwo berkata dengan yakin. Beberapa waktu lalu, saya mengalami luka parah dan hampir saja kehilangan nyawa. Pil emas hitam inilah yang menyelamatkan hidup saya. Sama sekali tidak berlebihan kalau menyebut pil ini sebagai pil sakti. Jangan hanya bicara saja tanpa bukti. Di mana barangnya? Biar aku lihat terlebih dahulu. Pria tersebut perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Berhubung pil emas hitam ini sangat berharga, saat ini saya belum memiliki persediaan di tangan saya, kata Darwo menjelaskan. Kalau nggak ada barangnya, untuk apa kamu memanggilku di tengah malam seperti ini? Kamu mau mempermainkanku ya? Bentak pria itu sambil mengemiskan alisnya. Saya tidak bermaksud seperti itu, Tuan Michael. Anda harus percaya pada saya. Saya tidak akan berani mempermainkan Anda. Tenang saja. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengambil resep obatnya. Saya yakin, sebentar lagi kita akan mendapatkan jawabannya. Jawab Darwo sambil tersenyum kikuk. Sebaiknya kamu jangan membohongiku. Kalau enggak, kamu tahu sendiri akibatnya kalau mempermainkan orang dari sekte ilmu kegelapan. Pungkas pria muda tersebut. Tentu saja, asalkan resepnya sudah saya dapatkan, saya akan langsung memproduksinya. Tiba saatnya, saya akan segera mengantarkan semua pil emas hitam kloter pertama kepada Anda, ujar Darwo sambil tersenyum. Baiklah. Kamu memang sangat paham dengan cara kerja kita. Pria berpakaian mewah tersebut mengangguk dengan puas dan berkata, kalau begitu, setelah pulang nanti, aku akan memujimu di depan ayahku. Mungkin saja dia akan membantumu kalau suasana hatinya sedang baik. Terima kasih, Tuan Michael. Saya jamin tidak akan mengecewakan Anda. Seketika, Darwo tersenyum lebar. Sebelumnya, dia telah menyelidiki sendiri bahwa pil emas hitam ini bukan hanya bisa mengobati luka dalam, pil ini bahkan bisa memberi bantuan besar kepada seniman bela diri yang sedang berkultivasi. Benda ini benar-benar merupakan sebuah harta yang sangat didamba-dambakan seniman bela diri. Itu sebabnya, Darwo langsung mencari sekte ilmu kegelapan. Perlu diketahui bahwa sekte ilmu kegelapan ini adalah sekte bela diri terbaik di selatan. Kekuasaannya bahkan meluas ke berbagai pelosok negeri. Jumlah anggota mereka mencapai ratusan ribu orang. Banyak sekali tokoh besar dalam bidang bisnis, politik, maupun kemiliteran yang berasal dari sekte ilmu kegelapan ini. Jika bisa menggunakan pil emas hitam ini untuk membangun hubungan dengan sekte ilmu kegelapan, Darwo tidak hanya akan menjadi ketua keluarga wirawan. Dia bahkan mungkin bisa saja menguasai seluruh provinsi. Darwo, kamu jangan senang dulu. Kalau ingin dibantu oleh ayahku, ada dua syarat yang harus kamu penuhi. Pertama, kamu harus menyediakan pil emas hitam dalam jangka waktu panjang. Kedua, kamu harus setia. Apa kamu paham? Ujar pria berpakaian mewah itu dengan tenang. Saya mengerti. Saya pasti akan mengingat nasihat Tuan Michael, ujar Darwo sambil mengangguk. Di tengah pembicaraan kedua orang itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar halaman. Seiring dengan suara gaduh tersebut, ada juga suara teriakan histeris yang terdengar. Ada apa ini? Darwo mengernyitkan alisnya. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan seorang pengawal masuk dengan tergesa-gesa. Gawat, bos, ada penyelinap. Hah, raut wajah Darwo terlihat muram ketika berkata, siapa yang punya nyali sebesar itu berani menyelinap ke kediamanku? Langit terlalu gelap, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi, saya bisa memastikan bahwa hanya ada satu orang, jawab pengawal itu dengan tergagap. Apa yang kalian lakukan? Jumlah kalian sebanyak itu, tapi malah tidak bisa mengalahkan satu orang. Bentak Darwo memakinya. Bos,
Orang itu terlalu kuat. Rekan-rekan kita sama sekali tidak bisa melawannya. Pengawal tersebut terlihat putus asa. Orang yang baru saja masuk ke villa itu bagaikan hantu. Gerakannya begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Bahkan pasukan elit pun tidak berdaya di hadapannya. Hanya dengan satu pukulan, dia bisa mengalahkan semua pasukan. Kekuatannya benar-benar tidak terbendung. Kalau begitu, dia pasti seorang ahli bela diri. Darwo mengelus dagunya dan berpikir keras. Ada banyak ahli bela diri di Jiloam, tapi yang lebih kuat dariku hanya beberapa orang saja. Selain itu, mereka sudah mendirikan aliran mereka sendiri. Biasanya, mereka tidak akan muncul begitu saja. Tidak mungkin mereka akan mengganggu wilayahku. Bos, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Demi keselamatan Anda, sebaiknya Anda pergi dulu. Ucap pengawal itu memberi saran. Pergi. Darwo mendengus dan berkata, kalau semua orang yang datang bisa membuatku terkejut dan lari, mau bagaimana lagi aku berkecimpung di kota ini kelak. Tapi, orang itu terlalu kuat. Seandainya, ucapan pengawal itu terhenti sejenak. Tidak ada seandainya, aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang dia bisa lakukan? Darwo sama sekali tidak takut. Dia sudah berlatih bela diri sejak kecil. Jiwa dan pikirannya sangatlah kuat. Mana mungkin dia bisa digertak dengan semudah itu? Darwo, kelihatannya kamu sedang dalam kesulitan. Apa kamu butuh bantuanku? Tanya pria berpakaian mewah itu dengan serius. Hanya masalah kecil. Tidak perlu merepotkan Tuan Michael. Usai bicara, Darwo memberi hormat kepada Michael, lalu berjalan keluar dari kamar. Berhubung ada orang yang datang memprovokasinya, tentu saja Darwo harus keluar untuk menanganinya sendiri. Jika tidak, sia-sia saja gak berlatih bela diri selama berpuluh-puluh tahun. Pada saat ini, di halaman perkebunan, Luther yang mengenakan pakaian berwarna putih, sedang berjalan ke arah villa. Setiap tempat yang dilaluinya, selalu diiringi dengan suara teriakan yang histeris. Semua pengawal yang membawa senjata itu memang tampak sangar. Namun, sebenarnya mereka semua hanya mengantarkan kematian mereka sendiri. Begitu mendekat ke arah Luther, mereka akan ditampar hingga terlempar jauh. Luka paling ringan yang dialami para pengawal itu adalah patah tangan atau kaki. Yang paling berat adalah muntah darah hingga sekarat. Sepanjang perjalanan ini, bisa dibilang tidak ada seorang pun yang bisa melawan Luther. Hingga pada akhirnya, para pengawal yang mengepungnya juga terkejut dan tidak berani lagi mendekatinya. Semua orang menatap Luther bagaikan sedang melihat monster. Semua pengawal ini adalah orang-orang terlatih dan memiliki pengalaman bertarung yang cukup banyak. Namun, hasilnya malah tidak sesuai harapan. Setelah menghabisi sekumpulan pengawal itu, Luther pun tiba di depan pintu villa. Dia menghela napas dan berteriak dengan marah, "Darwo, keluarlah dan bersiap-siap untuk mati." Bab 107. Darwo, keluarlah dan bersiap-siap untuk mati. Sebuah teriakan menggema di seluruh tanah perkebunan. Darwo yang baru saja keluar dari pintu, langsung naik pitam mendengar teriakan tersebut. Orang gila dari mana yang berani mengacau di tempatku? Darwo melangkah keluar dengan aura yang sangat kuat. Namun, ketika melihat sosok Luther yang berdiri tidak jauh darinya, Darwo langsung memicingkan matanya dengan wajah terkejut. Ternyata kamu, bukankah kamu sudah ditangkap? Kenapa kamu bisa keluar? Padahal Darwo sudah menyogok Tommy untuk mengurung orang ini di sel tahanan. Secara logika, kalaupun dia dilindungi oleh Bianca, Luther tetap saja tidak akan bisa keluar dari penjara. Apa kamu yang menjebakku? Tanya Luther dengan nada dingin. Kamu sudah datang ke sini. Berarti kamu juga sudah punya jawabannya sendiri, bukan? Darwo berkata sambil tersenyum tipis. Tebakanmu benar. Memang aku yang melakukan hal itu. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu tidak tahu diri. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu malah tidak mau menghargainya. Jadi, aku terpaksa menggunakan cara ini. Baguslah kalau kamu mengaku sendiri. Dengan ekspresi datar, Luther kembali berkata, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosamu. Patahkan kedua tanganmu sendiri, lalu enyah dari Jiloam dan jangan pernah kembali lagi. Dengan begini, aku juga tidak akan memperpanjang masalah ini lagi. Mematahkan tangan sendiri dan enyah dari Jiloam.
Mendengar ucapan ini, Darwo terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bocah tengik, kamu salah makan obat. Ya, memangnya kamu kira kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Kalau bukan karena dilindungi oleh Bianca, kamu kira kamu masih bisa berdiri di sini? Darwo beranggapan bahwa Luther bisa bebas dari penjara pasti karena dibantu oleh Bianca. Artinya, kamu nggak mau melakukannya sendiri. Ekspresi Luther menjadi makin dingin. Bocah sialan, sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya saat ini. Kamu yang menyelinap masuk ke kediamanku. Jadi, nggak akan ada yang bisa berkata apapun kalau aku membunuhmu di sini. Tentu saja, aku ini orangnya sangat murah hati. Jadi, aku akan memberimu satu kesempatan untuk hidup. Asalkan kamu menyerahkan resep pil emas hitam. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu, ucap Darwo dengan penuh makna. Kamu yang tidak mengerti situasi, sudah mau mati masih tidak tahu diri. Luther menggelengkan kepalanya dan menatap Darwo dengan penuh kebencian. Nak, aku tahu bahwa kekuatanmu sangat besar, tapi kekuatan tidak menandakan kemampuan seseorang. Darwo tersenyum sinis sambil menghunuskan pedang dari pinggangnya. Saat itu aku melawanmu dengan tangan kosong sehingga kalah darimu. Di satu sisi, aku kurang persiapan saat ini. Di sisi lain, aku juga tidak terlalu menguasai tinju. Keahlianku yang sesungguhnya adalah menggunakan pedang. Mendengar perkataanmu ini, aku jadi tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut. Balas Luther sambil melambaikan tangannya. Dasar tak tahu diri. Memangnya kamu bisa menangkis pedangku yang telah menyimpan kekuatan selama 20 tahun ini? Begitu ucapan itu dilontarkan, Darwo mengentakkan kakinya dan melesat ke arah Luther. Gerakannya sangat cepat. Orang awam hanya bisa melihat bayangannya yang melintas dalam sekilas. Dengan cahaya berwarna perak yang berkedip, pedang Darwo menusuk ke arah dada Luther. Ekspresi Luther masih tetap datar. Dia tidak menghindar sama sekali. Luther mengulurkan jari telunjuk dan tengahnya untuk menjepit bilah pedang Darwo. Ngung, diiringi dengan suara dengungan. Pedang Darwo ditahan oleh sebuah tenaga yang sangat besar. Bilah pedangnya bahkan melengkung membentuk sebuah busur. Apa? Melihat adegan ini, Darwo sangat tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang yang diluncurkannya dengan sekuat tenaga ini malah dijepit oleh Luther dengan kedua jarinya. Situasi seperti apa ini? Krang! Tanpa menunggu reaksi dari Darwo, Luther menggerakkan tangannya. Pedang yang telah melengkung itu pun seketika patah. Tenaga imbas yang begitu besar ini membuat Darwo terhuyung-huyung ke belakang. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak sama sekali. Wajah Darwo tampak sangat terkejut. Teknik pedang dan kemampuan yang dibangga-banggakannya selama ini ternyata begitu lemah di hadapan Luther. Dia dikalahkan hanya dengan satu jurus. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa sehebat itu? Bab 108. Darwo sangat terkejut dan ketakutan. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Dia adalah seorang ahli bela diri tingkat internal. Tahap puncak pedang yang diluncurkannya ini memiliki tenaga sebesar 500 kg. Orang seperti apa yang bisa menahan pedang ini hanya dengan jari tangannya dan bahkan mematahkan pedangnya? Luther benar-benar seorang monster. Bukankah kamu seharusnya sudah tahu siapa diriku? Luther melangkah perlahan-lahan ke arahnya dengan ekspresi dingin. Kamu, jangan mendekat. Darwo mulai panik. Dia melangkah mundur dengan ketakutan. Aku nggak mau resep pil emas hitam lagi. Kita lupakan saja masalah ini. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Kamu sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Kamu baru mau menyesal sekarang. Sudah terlambat, ucap Luther. Setelah itu, dia langsung berkelebat ke hadapan Darwo dan menekan kedua pundaknya dengan tangan. Setelah terdengar suara derakan tulang, kedua tangan Darwo pun patah seketika. Rasa sakit yang begitu hebat membuat Darwo menjerit histeris. Namun, di tengah teriakannya, Luther kembali meninju perutnya. Seiring dengan ledakan energi internal Luther, pusat energi Darwo langsung hancur dan dia pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu, Darwo langsung terjatuh berlutut di tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu menghancurkan kemampuan bela diriku. Wajah Darwo tampak bengis. Dia menatap Luther dengan sepasang matanya yang memerah. Demi menghormati Pak Eril, aku nggak akan membunuhmu. Akan tetapi,
kamu tetap saja bisa lari dari hukuman. Luther mendengus dengan sinis, lalu mencengkeram kerah Darwo dan melemparkannya ke belakang. Tubuh Darwo terhempas dan menabrak pintu gerbang dengan keras. Pada saat ini, pintu gerbang pun terbuka dengan perlahan-lahan. Ariel memimpin beberapa orang masuk dengan ekspresi yang datar. Kak Ariel, tolong aku. Melihat kehadiran Ariel, Darwo seolah-olah telah menemukan penyelamatnya. Menolongmu, nggak membunuhmu saja sudah termasuk murah hati. Ariel berkata dengan ekspresi dingin. Jangan mengira kamu beruntung nyawamu masih bisa terselamatkan. Dalam berpuluh-puluh tahun ke depan, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara gelap untuk menebus kejahatanmu hari ini. Penjara gelap. Ekspresi Darwo berubah drastis. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku ini cucu satu-satunya keluarga wirawan dan orang yang berjasa bagi keluarga. Bahkan kamu saja harus bersikap segan padaku. Siapa yang berani menjebloskanku ke penjara gelap? Penjara gelap yang dimaksud adalah sebuah tempat untuk mengurung narapidana dengan kejahatan berat. Orang yang dijebloskan ke penjara itu tak akan bisa lagi keluar seumur hidup. Dengan demikian, hidup mereka juga telah berakhir. Ini adalah keputusan dari kepala suku. Ayahmu juga sudah menyetujuinya. Balas Ariel dengan datar. Tidak mungkin. Kamu sedang berbohong. Mana mungkin ayahku akan mencelakaiku. Darwo menggelengkan kepalanya dengan keras. Itu semua karena kamu telah menyinggung Tuan Luther. Demi menyelamatkan diri, keluarga wirawan terpaksa mengorbankanmu. Jawab Ariel dengan terus terang. Tuan Luther, maksudmu Luther? Darwo membelalakkan matanya dan berkata, bagaimana mungkin? Mana mungkin keluarga wirawan bisa takut dengan seorang bocah tengik? Siapa kamu sebenarnya? Dalam 10 tahun ini, Tuan Luther selalu menggunakan nama samarannya. Sebenarnya, 10 tahun yang lalu dia punya sebuah nama lain. Apa? Tanya Darwo. Gerald Bennett, jawab Ariel. Gerald Bennett. Mendengar ucapannya, wajah Darwo langsung memucat. Pantas saja keluarga wirawan begitu takut dengan orang ini. Gerald Bennett adalah putra Kirin yang terkenal di seluruh dunia. Dia telah memporak-porandakan Translandia dan membuat semua pejabat ketakutan mendengar namanya. Kenapa Darwo bisa terlibat masalah dengan orang yang begitu menakutkan ini? Bab 109. Setelah mengetahui identitas Luther, Darwo pun terkulai lemas. Seakan-akan kehilangan semangat hidupnya. Tatapan Darwo terlihat kosong. Sebab, dia tahu bahwa hidupnya ini sudah berakhir. Tidak akan ada lagi yang sanggup dan berani menolongnya. Bahwa dia pergi. Mendengar perintah Ariel, para bawahannya langsung mengikat Darwo dan membawanya ke mobil. Meskipun sudah tahu kenyataannya, Darwo hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara gelap. Satu-satunya cara keluar dari tempat itu adalah ketika dia telah meninggal nanti. Jenazahnya akan diangkut keluar dan dikremasi. Berhenti. Apa-apaan kalian ini? Lepaskan dia. Pada saat ini, pria berpakaian mewah itu keluar dari rumah dengan aura yang berwibawa bersama kedua pengawalnya. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Namun, Darwo benar-benar tidak berguna. Bukan hanya tidak bisa mengalahkan lawannya, kini Darwo bahkan ditangkap orang. Michael tidak bisa lagi bersabar melihat hal ini sehingga dia memutuskan untuk turun tangan. Bagaimanapun, setidaknya Darwo masih bisa dimanfaatkan. Sebelum pil emas hitam itu sampai di tangannya, Michael tidak mungkin akan membiarkan Darwo terkena masalah. Orang yang tidak berkepentingan sebaiknya jangan ikut campur, ucap Ariel memberi peringatan. Memangnya kenapa kalau aku mau ikut campur? Ujar Michael sambil berkacak pinggang dan berjalan melenggang ke arah mereka. Kamu orang Darwo? Tanya Luther dengan datar. Darwo, dia hanya bisa jadi pesuruhku. Michael mendongak dan berkata dengan wajah angkuh. Hanya saja, kamu seharusnya melihat majikannya dulu sebelum menghukum seseorang. Siapa yang menyuruh kalian menangkapnya tanpa seizinku? Cepat lepaskan dia sebelum aku marah. Bagaimana kalau aku nggak mau melepaskannya? Luther berbalik bertanya pada Michael. Nggak mau melepaskannya? Hehe, apa kamu tahu siapa aku? Apa kamu tahu siapa ayahku? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Sudah bosan hidup? Ya, kata Michael dengan merendahkan. Aku nggak peduli siapa kamu. Yang jelas kamu nggak akan bisa menolong Darwo. Sebaiknya jangan cari masalah sendiri, kata Luther dengan datar.
Kamu sombong juga ya? Michael tersenyum sinis, lalu memerintahkan, Bella, Melody, patahkan kedua kakinya. Aku mau dia bicara denganku sambil berlutut. Baik, mendengar perintahnya. Kedua pengawal di belakang Michael langsung menyerang secara bersamaan. Gerakan kedua orang itu sangat cepat. Mereka langsung melayangkan tendangan keras ke arah lutut Luther hendak mematahkan kakinya. Melihat hal ini, Luther juga tidak segan-segan terhadap kedua orang itu. Dia langsung menamparkan kedua wanita itu dengan keras. Kedua wanita itu ditampar hingga terhuyung-buyung ke belakang dan wajahnya membengkak. Kamu, secara refleks, kedua orang itu hendak mengeluarkan pedang mereka untuk menghadapi Luther. Namun, sebelum pedang mereka sempat dihunuskan, Luther telah membalas tendangan mereka. Selanjutnya, kembali terdengar suara tamparan yang bergema. Kedua wanita itu dipukul hingga sempoyongan dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Sialan, berani-beraninya kamu menyerang secara diam-diam, akan kuhabisi kamu. Michael marah besar. Dia langsung menerjang dan hendak meninju wajah Luther. Tinjunya itu sangat cepat dan keras. Jelas sekali Michael juga merupakan seorang ahli bela diri. Namun, Luther hanya mencengkeram tinju Michael dengan tanpa ekspresi dan memutar pangannya. Krak. Tangan Michael langsung terkilir. Ark! Michael berteriak histeris. Di tengah teriakannya, Luther kembali melancarkan sebuah tinju pada bagian perut Michael. Seketika, Michael terlempar beberapa meter jauhnya dan terjatuh dengan berlutut di tanah. Muntahan dari mulutnya berceceran di sekitarnya. Tuan muda, melihat hal ini, ekspresi kedua pengawal itu langsung berubah drastis dan buru-buru maju untuk melindunginya. Bunuh dia, bunuh dia! Teriak Michael sambil menekan perutnya dengan wajah kesakitan. Berani-beraninya kamu melukai tuan muda. Kami tidak akan mengampunimu. Kedua pengawal itu menghunuskan pedang mereka tanpa ragu-ragu. Coba saja. Aku mau melihat siapa yang masih berani bergerak. Teriak Eril sambil mengeluarkan pistolnya. Kedua pengawal itu seketika tercengang dan menghentikan langkah mereka. Sialan, apa kamu tahu siapa aku ini? Besar sekali nyalimu mengarahkan pistolmu padaku. Michael langsung berdiri dengan wajah mengenaskan dan berkata, terus terang saja, namaku Michael Hartono. Aku adalah anggota Sekte Ilmu Kegelapan dan ayahku adalah ketuanya. Sekte Ilmu Kegelapan. Mendengar ucapannya, ekspresi Eril juga menjadi serius. Sebagai sekte terkuat di selatan, Sekte Ilmu Kegelapan adalah sebuah eksistensi kuat yang tidak boleh disinggung. Bahkan orang terkaya pertama di Jiloam, Darwin, juga hanya memiliki posisi yang sangat biasa di Sekte Ilmu Kegelapan. Dengan demikian, bisa dilihat seberapa besarnya kekuatan Sekte Ilmu Kegelapan. Kenapa kamu baru merasa takut sekarang? Melihat beberapa orang itu tidak bersuara, Michael seketika tersenyum licik. Kalau kalian merasa takut, segera berlututlah dan meminta maaf. Kemudian, patahkan sendiri kedua tangan kalian. Kalau tidak, aku akan menghancurkan semua keluarga kalian. Memangnya kenapa kalau punya ilmu bela diri yang hebat dan punya pistol? Di hadapan Sekte Ilmu Kegelapan, semua ini hanyalah pelengkap belaka. Hanya dengan sebuah perintah dari Michael, dia akan bisa menghancurkan semua orang-orang ini dengan mudah. Inilah kekuasaan yang sesungguhnya. Sekte Ilmu Kegelapan. Ya, Luther berkata dengan wajah tenang. Kalau aku membunuh kalian di sini, seharusnya tidak akan ada yang tabu. Bukan? Membunuhku. Apa kamu berani? Michael membelalakkan matanya sambil berteriak. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, aku jamin akan membuatmu mati konyol. Kamu sudah mengancam mau menghancurkan semua keluargaku. Lalu apalagi yang harus kutakutkan? Paling tidak, utang nyawa diganti dengan nyawa. Balas Luther dengan santai. Begitu ucapan ini dilontarkan, Michael seketika terkejut. Hari ini, dia datang tanpa membawa banyak pengawal. Jika bertemu dengan musuh yang mengerikan, Michael akan dalam kesulitan. Bocah sialan, aku akan mengingatmu. Tunggu saja. Masalah hari ini belum selesai. Melihat situasinya tidak terlalu menguntungkan, Michael juga tidak berani menetap lebih lama lagi. Setelah melontarkan ancaman, dia langsung melarikan diri terbirit-birit bersama kedua pengawalnya itu. Tidak ada artinya dia menetap di tempat yang mengancam keselamatannya ini. Dengan statusnya yang mulia,
Michael merasa tidak perlu mempertaruhkan nyawanya dengan para cecunguk-cecunguk ini. Pak Eril, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Sekte Ilmu Kegelapan? Tanya Luther kepada ketiga orang yang berdiri tidak jauh darinya. Perkembangan Sekte Ilmu Kegelapan sangat pesat. Reputasi mereka sangat terkenal di dunia persilatan. Juga dikenal sebagai sekte terkuat pertama di selatan. Anggota mereka juga tersebar di seluruh dunia. Kekuasaannya sangat luar biasa. Selain itu, aku juga mendengar bahwa Sekte Ilmu Kegelapan berencana akan mendirikan sebuah cabang di Jeloam. Jeff Hartono adalah perwakilan yang diutus oleh Sekte Ilmu Kegelapan untuk datang ke sini, lapor Eril sambil menunduk. Mendengar penjelasannya, Luther hanya menanggapi dengan datar. Kemudian, dia langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sekte Ilmu Kegelapan, sepertinya ada hubungannya dengan orang itu. Bab 110. Di sisi lain, villa keluarga Warsono. Saat Ariana pulang ke rumah, situasi di keluarga Warsono sangat heboh. Ariana, akhirnya kamu pulang juga. Ibu benar-benar khawatir padamu. Kak, kamu baik-baik saja, kan? Apa kamu menderita di dalam sana? Helen dan Kinan buru-buru bertanya dengan perhatian. Sejak mengetahui bahwa Ariana jatuh di tangan Dewa Kematian, mereka semua sangat mencemaskan Ariana akan terluka. Oleh karena itu, mereka menggunakan segala cara dan banyak sekali uang untuk menyelamatkannya. Namun, semuanya berakhir sia-sia, tidak membuahkan hasil apapun. Ketika mereka sedang mencemaskan hal ini, tak disangka Ariana malah pulang dengan sendirinya. Ibu, aku nggak apa-apa. Maaf telah membuat kalian semua cemas, ucap Ariana sambil tersenyum tipis. Hari ini, dia memang merasa ketakutan. Namun, untungnya kini dia telah pulang dengan selamat. Semua ini gara-gara Luther pembawa sial itu. Kalau bukan karena dia yang melibatkanmu, mana mungkin kamu akan ditangkap? Kata Helen mengeluh. Benar sekali, orang tak berguna itu benar-benar licik dan tak tahu malu. Selalu saja melakukan hal-hal kotor. Kak, sebaiknya kamu menjauhkan diri darinya. Kalau tidak, cepat atau lambat, kamu akan ikut sial. Timpal Kinan. Sebenarnya masalah ini nggak ada hubungannya dengan dia. Ada orang yang sengaja mencelakainya. Kata Ariana menjelaskan. Gimana nggak ada hubungannya? Kalau dia memang nggak bersalah, mana mungkin dia ditangkap? Benar, kenapa bukan mencelakai orang lain? Malah mencelakai dia. Dari hal ini juga sudah cukup untuk membuktikan betapa buruknya karakter Luther. Kedua ibu dan anak itu saling bersahut-sahutan memaki Luther. Mendengar makian mereka, Ariana juga merasa tidak berdaya. Menurutku, Carlos memang pria yang terbaik untukmu. Begitu mendengar kamu ditangkap, dia langsung sibuk mencari orang untuk membantumu. Lelaki seperti ini memang sudah langka, ujar Helen mengalihkan topik pembicaraan. Benar, Kak, kalau bukan Kak Carlos yang memberi bantuan kali ini, khawatirnya kamu masih belum bisa pulang sampai sekarang. Sahut Kinan menimpali. Carlos, apa kamu yakin dia yang membantuku? Ariana merasa agak aneh. Siapa lagi kalau bukan Kak Carlos? Dia punya hubungan yang dekat dengan keluarga Sudarmo. Seharusnya dia yang menyuruh Tuan Darwin turun tangan untuk menyelamatkanmu, ucap Kinan. Ternyata begitu. Aku kira. Ucapan Ariana tiba-tiba terhenti. Ketika Danu muncul sebelumnya, Ariana merasa agak aneh. Sebab, dilihat dari ekspresi Bianca, sepertinya dia tidak kenal dengan Danu. Setelah dilihat dari situasinya sekarang, sepertinya memang Carlos yang meminta bantuan pada keluarga Sudarmo. Sebagai orang terkaya pertama, wajar saja jika Darwin memiliki hubungan dekat dengan Danu. Ariana, Carlos telah membantumu mendapatkan kembali uang yang ditipu saat itu. Kini, dia kembali menyelamatkanmu dari penjara. Bagaimanapun, kamu harus berterima kasih padanya. Kebetulan besok adik sepupu wanitamu pulang. Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Tanya Helen dengan tersenyum. Kita bicarakan nanti saja kalau ada waktu luang, kata Ariana dengan tersenyum paksa. Setiap kali nama Carlos disebut, yang muncul dalam pikirannya adalah wajah lain. Keesokan paginya di klinik damai. Makanlah. Setelah menyajikan sarapan yang melimpah, Luther refleks berteriak ke arah lantai 2. Ya. Aku turun sekarang. Kenapa begitu terburu-buru? Setelah beberapa saat,
muncul seorang pria tua bermata satu berjalan dengan pincang sambil memegang tongkatnya. Nama pria itu adalah Ronan. "Heh, bocah tengik, mana minumannya?" ucap Ronan yang merasa tidak senang. "Pagi-pagi begini mau minum apa? Makan bubur saja," kata Luther sambil menyerahkan sepiring bubur dengan sayuran dan daging. "Kalau nggak ada minuman, mau bagaimana aku makan? Aku nggak mau makan lagi," teriak Ronan sambil melempar tongkat untuk menunjukkan kekesalannya. "Ya sudah kalau nggak mau makan." Luther langsung makan tanpa menghiraukan Ronan. Melihat semua makanan sudah hampir habis di lahap Luther, Ronan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. "Sialan, kamu benar-benar nggak sungkan sama sekali." "Ya." Sambil berbicara, Ronan langsung merebut makanannya dan menyantapnya dengan lahap. "Nih, ginseng 500 tahun. Simpan yang baik." Setelah menyeka bibirnya, Luther mengeluarkan sebuah kotak kayu dan meletakkannya di atas meja. "Oh, efisien juga kerjamu. Secepat ini kamu sudah bisa mendapatkan bahan obat spiritual lainnya lagi," kata Ronan dengan agak takjub. "Masih kurang 4 bahan obat. Seharusnya masih sempat," ucap Luther dengan ekspresi tenang. "Masalah ini nggak bisa buru-buru. Jalani saja sesuai takdir." Ronan sama sekali tidak keberatan. Bagi orang sepertinya ini, bisa hidup lebih lama 1 hari saja sudah merupakan sebuah keberuntungan. Ketika keduanya sedang asyik menyantap sarapan, tiba-tiba muncul sebuah mobil Bentley berwarna perak yang berhenti di depan pintu klinik. Begitu pintu mobil itu terbuka, terlihat sebuah sosok wanita cantik yang berjalan keluar dengan anggun. "Wah, cantik sekali gadis ini. Bokongnya yang sintal itu benar-benar seksi. Hei, lagi pula kamu sudah bercerai. Bagaimana kalau kamu nikahi saja wanita itu?" ujar Ronan sambil terkekeh-kekeh. "Diam kamu." Luther memelototinya sekilas, lalu berdiri dan menyambut wanita tersebut. "Nona Bianca, ada apa kamu datang ke sini? Kenapa kamu nggak menerima tamu?" tanya Bianca sambil menyunggingkan sebuah senyuman. "Tentu saja bukan begitu. Silakan duduk." Luther buru-buru menarik sebuah kursi untuknya. "Ini tuan yang suka dengan arak itu, bukan? Saya dengar Anda doyan minum. Ini ada 2 botol arak sebagai hadiah untuk kunjungan pertama saya." Sambil tersenyum, Bianca menyerahkan 2 botol arak tua itu di atas meja. "Baguslah kalau ada arak sebagus ini." Seketika, Ronan langsung tersenyum semringah. Baru saja dia mengeluhkan tidak ada arak, sekarang dia bisa minum dengan puas. "Asalkan Anda menyukainya, saya bisa setiap hari mengantarkan arak untuk Anda," balas Bianca dengan tersenyum. "Hahaha, gadis cantik ini lebih perhatian dari Ariana." Ronan tertawa lebar dan berkata, "Bocah tengik, kamu harus menghargai wanita sebaik ini. Minum saja arakmu sana," ucap Luther dengan kesal. "Baiklah, aku akan naik ke lantai atas untuk minum arak ini. Aku nggak mau mengganggu kalian berdua bermesraan lagi." Ronan mengambil botol arak tersebut dan berjalan dengan terlatih-tatih ke lantai alas. "Nona Bianca, dia bukan orang terpelajar. Ucapannya jangan terlalu dimasukkan ke hati," ujar Luther dengan malu-malu. "Menurutku, ucapannya benar juga. Kenapa? Apa kamu keberatan?" tanya Bianca sambil mengangkat alisnya. "Tidak," balas Luther sambil menggelengkan kepalanya. "Baguslah kalau begitu." Bianca tersenyum puas dan berkata, "Oh ya, aku sibuk seharian demi menyelamatkanmu semalam. Bahkan kakiku juga hampir patah karena kelelahan. Bagaimana rencananya kamu akan berterima kasih padaku? Bagaimana kalau aku traktir makan?" tanya Luther. "Nggak tulus sekali," ucap Bianca sambil memutar bola matanya. "Lalu, bagaimana kamu ingin aku berterima kasih?" Luther merasa kebingungan. Bianca tidak berbicara, melainkan langsung memejamkan matanya dan menunjuk bibirnya yang menggoda itu dengan jarinya. Dia memberi isyarat kepada Luther untuk menciumnya.